Baik teman-teman semuanya, jadi di video kali ini akan membahas materi mengenai penjualan angsuran, di mana materi ini dibahas oleh kelompok 7 yang beranggotakan oleh Andi Francisco Purba, lalu Muhammad Israt dan Muhammad Reza Kurniawan. Pendahuluan dan definisi. Apa sih itu penjualan angsuran? Penjualan angsuran adalah penjualan barang atau jasa yang dilaksanakan dengan perjanjian, di mana pembayaran dilakukan secara bertahap. Biasanya diawali dengan uang muka atau down payment, dan sisanya diangsur. Penjualan angsuran bermula dari penjualan rumah atau real estate, yang kini berkembang ke kendaraan, mesin, dan alat rumah tangga. Metode ini menjadi fungsi operasi skala besar dalam industri modern. Manfaat penjualan angsuran bagi pembeli. Yang pertama, barang bisa dipakai dulu, bayarnya belakangan. Yang kedua, cocok untuk kebutuhan mendesak. Yang ketiga, cicilan menyesuaikan kemampuan dari pembeli. Keempat, mempercepat kepemilikan barang. Yang kelima, keringanan beban keuangan. Manfaat penjualan angsuran bagi penjual. Yang pertama, menarik lebih banyak pembeli. Yang kedua, menghabiskan stok lebih cepat. Yang ketiga, pendapatan tambahan dari bunga atau margin angsuran. Yang keempat, meningkatkan daya saing usaha. Dan yang kelima, arus kas menjadi lebih stabil. Apa sih risiko dari penjualan angsuran ini? Yang pertama, risiko penjualan bagi pembeli. Total harga jauh lebih mahal karena bunga lebih tinggi. Yang kedua, cicilan jangka panjang. Yang ketiga, biasanya adanya denda keterlambatan. Risiko penjualan angsuran bagi penjual. Yang pertama, adanya potensi penipuan. Yang kedua, kerusakan atau penurunan nilai barang. Yang ketiga, adanya kemungkinan barang harus ditarik kembali. Yang keempat, risiko gagal bayar oleh pembeli. Yang kelima, modal tertahan. Masalah utama akuntansi yang timbul pada penjualan angsuran ada 3. Yang pertama, matching konsep, yaitu kapan laba kotor diakui. Apakah saat penjualan terjadi atau aktual, atau apakah selama masa angsuran atau cash basis. Masalah yang kedua adalah beban fase penjualan. Bagaimana mencatat beban penagihan, administrasi, dan perbaikan yang terjadi di periode setelah penjualan. Yang ketiga, pemilikan kembali. Bagaimana menangani piutang tak tertagih, pertukaran, dan penilaian aset yang ditarik kembali. Bentuk perjanjian dan kontrak dalam penjualan angsuran ada 4. Yang pertama, conditional sales contract, yaitu barang diserahkan tetapi hak milik tetap di tangan penjual sampai barang tersebut lunas. Ini memberikan keamanan hukum bagi penjual. Yang kedua, hipotek atau gadai, yaitu hak milik diserahkan saat pembayaran pertama tetapi pembeli menggadaikan bagian yang belum dibayar kepada penjual. Yang ketiga, trust deed. Hak milik diserahkan sementara kepada pihak ketiga atau trustee sampai harga barang tersebut lunas. Yang keempat, lease purchase atau pembelian sewa, yaitu angsuran dianggap sebagai sewa sampai harga kontrak lunas, baru hak milik berpindah kepada pembeli. Untuk mengurangi kerugian pemilikan kembali, yaitu dengan cara jika pembeli gagal bayar, penjual berhak menarik barang. Namun nilai barang bekas mungkin lebih rendah dari sisa utang, penjual harus memperhatikan yang pertama, uang muka atau down payment harus cukup besar untuk menutupi penurunan nilai barang dari baru menjadi bekas. Yang kedua, jangka waktu, yaitu interval angsuran tidak boleh terlalu lama,
maksimal 1 bulan. Yang ketiga, besarnya angsuran harus menutupi penurunan nilai barang selama periode angsuran tersebut. Metode pengakuan laba kotor pada penjualan angsuran ada 2 metode. Yang pertama, pengakuan laba kotor pada saat terjadinya penjualan angsuran. Metode yang kedua, pengakuan laba kotor sejalan dengan realisasi penerimaan kas. Dalam metode pengakuan laba kotor pada saat terjadinya penjualan angsuran, seluruh laba kotor diakui pada saat terjadinya penjualan angsuran. Atau dengan kata lain, sama seperti penjualan pada umumnya yang ditandai oleh timbulnya piutang atau tagihan kepada pelanggan. Jika barang tidak bergerak dijual secara angsuran, perusahaan akan mendebit piutang usaha angsuran dan mengkredit perkiraan aktiva yang bersangkutan, serta mengkredit pula laba atas penjualan aktiva tersebut. Bisa teman-teman lihat jurnalnya seperti yang di bawah. Di debit utang usaha angsuran, di kredit aktiva tetap, dan laba atas penjualan aktiva tak bergerak. Pada metode ini juga memakai asumsi bahwa seluruh beban sehubungan dengan penjualan angsuran terjadi pada periode yang sama dengan penjualannya. Mengenai beban pada periode berikutnya, yaitu misalnya beban tidak tertagih hutang dan lain sebagainya, harus diestimasi pada periode terjadinya penjualan angsuran, yaitu dengan mendebit perkiraan beban dan mengkredit perkiraan penilaian aset, seperti penyisihan biaya penjualan angsuran dan penyisihan piutang usaha. Untuk jurnalnya di debit beban usaha dan di kredit penyisihan hutang angsuran. Jika pada periode berikutnya penjualan angsuran tersebut terjadi, perkiraan penyisihan tersebut akan didebit dan dikeluarkan serta saldo hutang usaha yang tidak tertagih akan dikredit. Bisa teman-teman lihat jurnalnya seperti berikut ini. Di debit penyisihan hutang angsuran, di kredit kas, dan juga hutang usaha angsuran. Baik, untuk pembahasan metode kedua yaitu mengenai pengakuan laba kotor sejalan dengan realisasi penerimaan kas. Dalam metode ini, laba kotor diakui sesuai dengan realisasi penerimaan kas dari penjualan angsuran yang diterima pada periode akuntansi yang bersangkutan. Prosedur yang menghubungkan tingkat keuntungan dengan realisasi penerimaan angsuran pada perjanjian penjualan angsuran adalah penerimaan pembayaran pertama dicatat sebagai pengembalian harga pokok atau kos dari barang-barang yang dijual atau servis yang diserahkan. Sesudah seluruh harga pokok atau kos kembali, maka penerimaan selanjutnya baru dicatat sebagai keuntungan. Metode ini memberikan kemungkinan untuk mengakui keuntungan proporsional dengan tingkat penerimaan pembayaran angsuran. Pada metode ini, jika harta tak gerak dijual secara angsuran, perusahaan akan mendebit perkiraan piutang usaha angsuran dan mengkredit harta yang bersangkutan serta mengkredit laba kotor yang ditangguhkan atau yang belum direalisasi. Teman-teman bisa melihat jurnalnya, yaitu mendebit piutang usaha angsuran, mengkredit aktiva tetap, dan mengkredit laba kotor yang ditangguhkan. Mengenai penagihan piutang usaha angsuran tersebut akan dicatat dengan mendebit perkiraan kas dan mengkredit perkiraan piutang usaha. Selanjutnya, pada akhir periode saat dilakukan jurnal penyesuaian akan dicatat dengan mendebit laba kotor yang belum direalisasi dan mengkredit laba kotor yang direalisasi. Untuk menghitung persentase laba kotor, yaitu dengan membagi laba kotor yang belum direalisasi dengan penjualan angsuran yang bersangkutan dan hasilnya dikalikan 100%. Berikut ini kami sajikan contoh soal pada materi penjualan angsuran. PT Sumber Jaya telah membeli sebuah tanah di daerah Bandung
dengan harga perolehan sebesar 190 juta rupiah. Di samping itu, PT Sumber Jaya juga membayar biaya-biaya lainnya seharga 20 juta. Pada tanggal 1 April 2010, PT Sentosa membeli tanah tersebut dari PT Sumber Jaya seharga 300 juta. Kemudian PT Sentosa membayar uang buka sebesar 50 juta dan sisanya akan dibayar angsuran sebanyak 10 kali setengah tahunan. Arti dari 10 kali setengah tahunan ini, PT Sentosa akan membayar setiap 6 bulan sekali. Setiap kali angsuran, PT Sentosa membayar sebesar 25 juta rupiah. PT Sumber Jaya mengenakan bunga 18% per tahun terhadap sisa angsurannya. Komisi dan beban penjualan dibayar tunai sebesar 3% dari harga jual. Periode akuntansi perusahaan sama dengan tahun fiskal. Diminta, catatlah transaksi-transaksi tersebut ke dalam jurnal untuk tahun 2010 dan 2011 dengan menggunakan metode 1. Laba kotor diakui pada saat penjualan, dan metode kedua, laba kotor diakui sejalan dengan realisasi penerimaan kas. Penyelesaian menurut metode laba kotor diakui pada saat penjualan. Pada tanggal 1 Mei 2010, perusahaan PT Sumber Jaya mencatat jurnal sebagai berikut. Jurnal tersebut adalah jurnal penjualan tanah dengan mendebit hutang usaha angsuran sebesar 300 juta, uang kredit tanah sebesar 210 juta, kredit laba atas penjualan tanah. Untuk nominal dari akun-akun tersebut, hutang usaha angsuran yang 300 juta merupakan harga penjualan dari tanah tersebut. Untuk akun tanah, dari harga pembelian ditambah biaya-biaya terkait dengan pembelian tanah yang dilakukan oleh PT Sumber Jaya. Untuk akun laba merupakan selisih antara penjualan kepada PT Sentosa dengan harga pembeliannya. Pada tanggal 1 Mei juga, PT Sumber Jaya mencatat jurnal untuk penerimaan uang muka dengan mendebit kas 50 juta, juga mengkredit hutang usaha angsuran sebesar 50 juta. Pada tanggal 1 Mei 2010, PT Sumber Jaya juga mencatat jurnal dengan mendebit beban komisi penjualan sebesar 9 juta dan mengkredit kas sebesar 9 juta. Untuk cara mencari akun tersebut didapat dengan 3% dikali dengan harga jual dari tanah tersebut. Pada tanggal 1 November 2010, PT Sumber Jaya mencatat angsuran pertama dan juga pendapatan bunga pertama dengan mendebit kas sebesar 47.500, mengkredit hutang usaha angsuran sebesar 25 juta rupiah atau sebesar jumlah angsuran yang dibayar terus menerus oleh PT Sentosa, dan pendapatan bunganya dihitung dari 1 Mei sampai dengan 1 November 2010, yaitu dengan 6/12 dikali 18% dikali sisa angsuran, maka didapat totalnya sebesar 22.500.000 rupiah. Pada tanggal 31 Desember 2010, PT Sumber Jaya mencatat jurnal dengan mendebit hutang bunga sebesar 6.750 dan kredit pendapatan bunga sebesar 6.750. Ini merupakan jurnal penyesuaian bunga dari bulan November sampai dengan bulan Desember 2010. Untuk jurnal realisasi laba tidak ada.
Dan untuk jurnal penutup yang dibuat oleh PT Sumber Jaya pada tanggal 31 Desember 2010 adalah dengan mendebit laba atas penjualan tanah sebesar 90 juta, juga mendebit pendapatan bunga sebesar 29.250.000, mengkredit beban dan komisi penjualan sebesar 9 juta, dan juga mengkredit ikhtisar rugi laba sebesar 110.250.000. Pada tahun berikutnya atau tahun pertama atau tahun kedua setelah transaksi penjualan, PT Sumber Jaya melakukan jurnal kembali atas penyesuaian yang sudah dilakukan dengan mendebit piutang bunga dan mengkredit dengan mendebit pendapatan bunga dan mengkredit piutang bunga. Pada tanggal 1 Mei 2011, PT Sumber Jaya menerima angsuran kedua dan bunga dengan mendebit kas sebesar 45.250.000, mengkredit piutang usaha angsuran sebesar 25 juta, juga mengkredit pendapatan bunga sebesar 20.250.000. Pada tanggal 1 November 2011, PT Sumber Jaya juga mencatat penerimaan angsuran dan bunga untuk yang ketiga kalinya dengan mendebit kas sebesar 43 juta rupiah, mengkredit utang bunga angsuran sebesar 25 juta rupiah, mengkredit pendapatan bunga sebesar 8 juta rupiah. Tanggal 31 Desember 2011, PT Sumber Jaya melakukan penyesuaian untuk bunga, yaitu dari bulan November sampai dengan bulan Desember 2011 dengan mendebit utang bunga sebesar 5.250.000 dan mengkredit pendapatan bunga sebesar 5.250.000. Untuk jurnal realisasi laba kotor tidak ada. Dan untuk jurnal penutup tanggal 31 Desember 2011, mendebit piutang bunga, pendapatan bunga sebesar 36 juta rupiah dan mengkredit ikhtisar rugi laba sebesar 36 juta rupiah. Baik, selanjutnya kita akan melakukan penyelesaian terhadap contoh kasus sebelumnya dengan metode laba kotor diakui sejalan dengan realisasi penerimaan kas. Untuk jurnal tanggal 1 Mei 2010 mencatat penjualan tanah seharga 300 juta, maka jurnal yang kita catat yaitu mendebit piutang usaha angsuran sebesar 300 juta, mengkredit tanah sebesar 210 juta, dan mengkredit laba kotor yang belum direalisasi sebesar 90 juta. Kemudian pada tanggal 1 Mei 2010 kita juga mencatat jurnal penerimaan uang muka di mana kita mendebit kas sebesar 50 juta dan mengkredit piutang usaha angsuran sebesar 50 juta. Selanjutnya pada tanggal 1 Mei 2010 juga kita mencatat jurnal dibayar komisi dan beban penjualan di mana mendebit beban komisi dan penjualan sebesar 9 juta dan mengkredit kas sebesar 9 juta. Angka tersebut bisa kita dapat dari 3% dikali 300 juta. Selanjutnya kita mencatat jurnal tanggal 1 November 2010 yaitu tentang dibayar angsuran pertama dan bunga dengan mendebit kas sebesar 47.500.000, mengkredit piutang usaha angsuran sebesar 25.000 dan mengkredit pendapatan bunga sebesar 22.500.000. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2010 kita mencatat jurnal penyesuaian bunga dengan mendebit piutang bunga sebesar 6.750.000 dan mengkredit pendapatan bunga sebesar 6.750.000. Angka tersebut dapat kita hitung dengan 2/12 dikali 18% dikali 225 juta. Kemudian kita juga mencatat penyesuaian realisasi laba kotor
dengan mendebit laba kotor yang belum direalisasi senilai 22.500.000 dan mengkredit realisasi laba kotor senilai 22.500.000. Selanjutnya, kita mencatat jurnal penutup dengan mendebit realisasi laba kotor senilai 22.500.000, mendebit pendapatan bunga sebesar 29.250.000, mengkredit beban komisi dan penjualan senilai 9 juta rupiah, mengkredit ikhtisar rugi laba senilai 42.750.000. Selanjutnya, kita mencatat jurnal kembali pada tanggal 1 Januari 2011 dengan mendebit akun pendapatan bunga senilai 6.750.000 dan mengkredit akun piutang bunga senilai 6.750.000. Kemudian pada tanggal 1 Mei 2011 kita mencatat penerimaan angsuran dan bunga dengan mendebit kas 45.250.000, mengkredit piutang usaha angsuran senilai 25 juta dan mengkredit pendapatan bunga senilai 20.250.000. Kemudian tanggal 1 November 2011 kita mencatat penerimaan angsuran dan bunga dengan mendebit kas senilai 43 juta, mengkredit piutang usaha angsuran senilai 25 juta dan mengkredit pendapatan bunga senilai 18 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2011 kita mencatat jurnal penyesuaian bunga dengan mendebit piutang bunga senilai 5.250.000 rupiah dan mengkredit pendapatan bunga senilai 5.250.000 rupiah. Kemudian kita mencatat realisasi laba kotor dengan mendebit laba kotor yang belum direalisasi senilai 15 juta rupiah dan mengkredit realisasi laba kotor senilai 15 juta rupiah. Angka tersebut bisa kita dapatkan dari tingkat persentase laba kotor 30% dikali dengan 50 juta. Kemudian jurnal penutup pada 31 Desember 2011 yaitu dengan mendebit realisasi laba kotor senilai 15 juta, mendebit pendapatan bunga senilai 36.750.000 rupiah dan mengkredit ikhtisar rugi laba senilai 51.750.000 rupiah. Pada penjualan angsuran dengan metode pengakuan laba kotor, pada saat penjualan terjadi akan diakui laba kotor sebesar 90 juta rupiah pada tahun 2010, yaitu pada saat penjualan terjadi, dimana kita bisa melihat dari jurnal tanggal 1 Mei 2010. Sedangkan pada metode pengakuan laba kotor sejalan dengan penerimaan kas, juga akan mengakui laba kotor sebesar 90 juta rupiah pula. Hal ini dapat kita lihat dalam tabel berikut, di mana kita mencari penerimaan angsuran pada tahun berjalan dikalikan dengan persentase laba kotor senilai 35%, maka akan mendapatkan hasil pengakuan laba kotor senilai 90 juta rupiah. Apabila kewajiban tidak dapat dipenuhi oleh pembeli, maka pihak penjual akan menarik kembali harta yang telah dijual. Pencatatan atas penarikan kembali harta tersebut tergantung dari metode pengakuan laba kotor yang digunakan. Jika laba kotor diakui pada saat penjualan terjadi, maka harta yang dimiliki tersebut diakui sebesar harga pasar yang wajar. Kemudian membatalkan saldo piutang usaha angsuran dan menimbulkan laba atau rugi karena kepemilikan kembali. Jika menggunakan metode pengakuan laba kotor sejalan dengan penerimaan kas, maka harta yang dimiliki tersebut diakui sebesar harga pasar yang wajar. Kemudian membatalkan laba kotor yang belum direalisasi serta saldo piutang usaha angsuran dan menimbulkan laba atau rugi karena kepemilikan kembali. Contoh kasus ketidakmampuan pelunasan piutang usaha angsuran adalah mengacu pada soal nomor 1. Bila pada tanggal 1 Mei 2012 PT Sentosa tidak dapat membayar atau memenuhi kewajibannya, PT Sumber Jaya kemudian menarik hartanya kembali pada tanggal tersebut.
tanah dinilai menurut harga pasarnya, yaitu sebesar 200 juta rupiah. PT Sentosa menerima 6% dari jumlah yang telah dibayarnya, tetapi tidak termasuk bunga. Diminta buatlah perhitungan rugi atau laba dan jurnal pemilikan kembali untuk yang pertama, laba kotor diakui pada saat penjualan. Yang kedua, laba kotor diakui sejalan dengan penerimaan kas. Baik, penyelesaian menggunakan metode laba kotor diakui pada saat penjualan. Yang pertama, kita mencari jumlah piutang yang telah diterima oleh PT Sumber Jaya, yaitu dihitung dari pada tanggal 1 Mei 2010 sampai dengan 1 Mei 2012. Totalnya 125 juta rupiah. Kemudian kita menghitung jumlah yang akan kita kembalikan kepada PT Sentosa, yaitu sebesar presentasinya sebesar 5%. Maka kita kalikan tadi jumlah piutang yang telah kita terima sebesar 125 juta itu dikali 5%, maka jumlah yang kita kembalikan kepada PT Sentosa adalah 6.250.000 rupiah. Maka piutang bersih yang telah kita terima adalah 118.750.000 rupiah. Dan selanjutnya kita buat selisih antara harga pokok tanah dengan nilai pasar tanah. Harga pokok tersebut adalah harga di mana kita membeli pertama tanah tersebut dan menambahkannya dengan biaya-biaya lain terkait pembelian tanah tersebut. Seperti itu 210 juta. Seperti informasi dalam soal yang tadi bahwa nilai pasar tanah pada tanggal 1 Mei 2012 adalah 200 juta, maka terdapat penurunan nilai tanah sebesar 10 juta. Harga pasarnya itu kan 200 juta, padahal kita beli atau harga pokoknya 210 juta. Maka kita menghitung total laba pemilikan kembali, yaitu dengan jumlah piutang bersih yang telah kita terima dikurangi dengan penurunan atas tanah tersebut, dan laba kotor yang telah diakui, ya itu adalah selisih dari penjualan tanah kita sama harga beli yang 90 juta ini. Itu kita terima dari kan penjualan kita tadi 300 juta, harga pokoknya 210 juta, maka terdapat laba kotor atas penjualan tersebut. Maka kita menghitung laba rugi atas pemilikan kembali dengan mengurangkan total laba pemilikan kembali dengan laba kotor yang telah diakui. Maka laba rugi pemilikan kembali adalah 18.750.000. Maka jurnal yang akan kita buat dengan mendebit tanah sebesar 200 juta, yaitu sebesar harga pasarnya, mengkreditkan sebesar 6.250.000 rupiah. Ini untuk pengeluaran yang kita kembalikan kepada PT Sentosa, juga mengkredit utang usaha angsuran dan mengkredit juga laba atas pemilikan kembali. Baik, selanjutnya kita akan melakukan penyelesaian menggunakan metode laba kotor diakui sejalan dengan realisasi penerimaan kas. Adapun tahap-tahapnya yaitu kita menentukan jumlah piutang yang diterima senilai 125 juta rupiah, kemudian ditambah dengan jumlah yang dikembalikan kepada PT Sentosa yaitu sebesar 5%. 5% dikali dengan 125 juta yaitu mendapatkan hasil 6.250.000, maka totalnya itu yaitu sebesar
118.750.000. Kemudian kita menentukan harga pokok tanah yaitu senilai 210 juta dan nilai pasar senilai 200 juta. Kita selisihkan maka mendapatkan penurunan nilai tanah sebesar 10 juta rupiah. Kemudian total laba kepemilikan kembali yaitu sebesar 118.750.000 dikurangi 10 juta, yaitu maka mendapatkan nilai sebesar 108.750.000 rupiah. Kemudian kita akan mengurangkannya dengan laba kotor yang telah diakui yaitu senilai 37.500.000 rupiah. Itu dapat kita lihat pada realisasi penerimaan laba kotor sebelumnya pada tahun 2010 dan 2011 itu akan mendapatkan hasil 37.500.000 rupiah. Maka dapatlah hasil laba rugi pemilikan kembali senilai 71.250.000 rupiah. Dan jurnal yang dapat kita catat yaitu dengan mendebit tanah senilai 200 juta rupiah, mendebit laba kotor yang belum direalisasi senilai 52.500.000 rupiah, mengkredit kas senilai 6.250.000 rupiah, mengkredit piutang usaha angsuran senilai 175.000 rupiah, mengkredit laba atas kepemilikan kembali senilai 71.250.000 rupiah. Jurnal tersebut adalah jurnal atas dasar pencatatan kepemilikan kembali. Untuk kedua metode di atas masih diperlukan sebuah jurnal lagi, yaitu jurnal untuk menutup piutang bunga pada akhir tahun 2011 sebesar 5.250.000 rupiah sebagai kerugian. Itu bisa kita cek kembali ke jurnal penyesuaian tanggal 31 Desember 2011. Maka jurnal yang dapat kita catat yaitu jurnal kembali pada tanggal 1 Januari 2010 yaitu dengan mendebit pendapatan bunga senilai 5.250.000 rupiah dan mengkredit piutang bunga senilai 5.250.000 rupiah dan mencatat jurnal penutup dengan mendebit akun laba yang ditahan senilai 5.250.000 rupiah dan mengkredit pendapatan bunga senilai 5.250.000 rupiah. Kemudian kita masuk ke pembahasan laporan rugi laba dan daftar analisa realisasi laba kotor. Di dalam penyusunan perhitungan rugi laba untuk penjualan angsuran harus dipisahkan antara penjualan biasa dengan angsuran. Laba kotor penjualan angsuran periode tersebut dikurangi dengan saldo laba kotor yang belum direalisasi pada akhir periode yang menghasilkan laba kotor periode tersebut yang telah direalisasi. Menurut salah satu metode penjualan angsuran, bahwa laba kotor diakui sejalan dengan tagihan uang kas yang diterima, sehingga laba kotor akan diakui untuk beberapa periode fiskal. Sedangkan menurut pajak, penghasilan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 bahwa laba harus diakui pada saat penjualan dilakukan, sehingga terdapat perbedaan persepsi antara laba menurut metode penjualan angsuran dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Menurut prinsip akuntansi Indonesia pasal 9 tentang pajak penghasilan, yaitu dalam perhitungan rugi laba, jumlah pajak penghasilan dapat dihitung berdasarkan laba menurut akuntansi atau laba kena pajak dengan tarif sebagaimana ditetapkan oleh Fiskus. Dalam hal pajak penghasilan dihitung menurut laba akuntansi. Selisih perhitungan tersebut dengan hutang pajak atau yang dihitung menurut laba kena pajak yang disebabkan perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan beban untuk tujuan akuntansi dengan tujuan pajak akan ditambung ke dalam pos pajak penghasilan yang ditangguhkan dan dialokasikan pada beban pajak penghasilan tahun-tahun berikutnya. Sehingga dengan demikian, jika perusahaan menghitung laba menurut metode pengakuan laba kotor sejalan dengan penerimaan kas hasil penjualan angsuran, maka selisih antara pajak penghasilan perusahaan dengan pajak penghasilan menurut Fiskus ditampung dalam perkiraan pajak penghasilan yang ditangguhkan
atau belum direalisasi. Di sini terdapat contoh soal di mana apabila PT Sumber Jaya mendapatkan laba untuk tahun 2009 sebesar 12.250.000, sedangkan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah sebesar 10.500.000 rupiah. Maka kita disuruh menentukan jurnal untuk menyesuaikannya. Sebelum itu, kita melakukan perhitungan yaitu dengan cara menselisihkan pajak penghasilan menurut perusahaan senilai 12.250.000 dan pajak penghasilan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan senilai 10.500.000. Maka kita mendapatkan selisih senilai 1.750.000 rupiah. Atas dasar nilai tersebut, kita bisa menjurnal dengan mendebit ikhtisar rugi laba senilai 12.250.000, mengkredit hutang pajak penghasilan senilai 10.500.000 dan mengkredit pajak penghasilan yang ditangguhkan sebesar 1.750.000. Baik, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan bunga pada penjualan angsuran. Dalam penjualan angsuran, pihak penjual biasanya juga memperhitungkan bunga atas saldo angsuran yang belum dibayar di samping memperhitungkan laba. Bunga dalam penjualan angsuran harus dipisahkan dari pengakuan laba kotor dari hasil usaha bagi pihak penjual. Sedangkan untuk pihak pembeli, unsur bunga harus dipisahkan dari harga perolehan dari barang angsuran yang dimilikinya. Dalam menghitung bunga dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, bunga dihitung dari saldo pokok pinjaman yang belum dilunasi selama jangka waktu angsuran, atau bunga dihitung dari saldo menurun disebut long end interest. Yang kedua, bunga dihitung dari akumulasi pembayaran angsuran yang telah jatuh tempo atau tidak termasuk uang muka, yang dihitung sejak pembayaran angsuran pertama sampai dengan paling akhir, disebut short end interest. Yang ketiga, bunga dihitung secara annuited. Setiap periode sama besarnya dan di dalam setiap pembayaran angsuran mengandung unsur pelunasan angsuran dan bunga. Yang keempat, bunga selama masa pembayaran angsuran dihitung dari harga kontrak awal setelah diperhitungkan dengan uang muka. Contoh soal. PT Hadouken menjual peralatannya secara angsuran. Pada tanggal 1 Februari 1998 dijual peralatan secara angsuran dengan harga jual sebesar 10 juta. Pembeli membayar uang muka sebesar 1 juta dan sisanya dibayar secara angsuran sebanyak 10 kali bulanan dengan bunga sebesar 12% per tahun. Harga pokok peralatan adalah 8 juta rupiah. Buatlah perhitungan bunga dan jurnal yang diperlukan untuk 3 bulan pertama. Penyelesaian. Bunga dihitung dari saldo pokok pinjaman yang belum dilunasi selama jangka waktu angsuran. Pada cara ini, bunga yang dibebankan pada setiap kali angsuran dihitung dari saldo pokok pinjaman awal periode tersebut. Bunga yang dibayar setiap periode akan makin lama makin kecil, sesuai dengan makin kecilnya saldo pinjaman penjualan angsuran tersebut. Jadi ini adalah tabelnya di mana ada tanggal, bunga 1%, pokok dan jumlah pembayaran dan sisa kewajiban. Pada tahun pertama itu ada sisa kewajiban sebesar 10 juta. Lalu ada pokoknya 1 juta, jumlah pembayaran 1 juta, maka sisa kewajibannya 10 juta dikurang 1 juta, maka dapat 9 juta. Begitu seterusnya sampai dengan tanggal 1 bulan 12 2008. Lalu ada jurnal transaksinya untuk buku penjual tanggal 1 bulan 2 2008. Untuk akunnya kas di debit 1 juta, piutang angsuran sebesar 9 juta, penjualan angsuran di kredit sebesar 10 juta. Sedangkan untuk buku pembeli, peralatan di debit 10 juta, kas di kredit 1 juta, dan hutang angsuran di kredit sebesar 9 juta. Pada tanggal 1 bulan 3 2008, untuk buku penjual kas di debit 960.000, kredit piutang usaha angsuran 900.000, dan pendapatan bunga sebesar 90.000. Sedangkan di buku pembeli, debit utang angsuran sebesar 900.000, beban bunga 90.000, kas di kredit 990.000.
Tanggal 1 bulan 4 2008. Buku penjual. Kas di debit 981.000, kredit piutang usaha angsuran 900.000 dan pendapatan bunga sebesar 81.000. Lalu ada di buku pembeli itu ada debit utang angsuran sebesar 900.000, beban bunga 81.000 dan kas di kredit 981.000. Lalu untuk bunga dihitung dari akumulasi pembayaran angsuran yang telah jatuh tempo atau tidak termasuk uang muka. Cara ini menghitung bunga dari akumulasi pembayaran angsuran yang telah jatuh tempo. Dengan demikian, bunga yang dibebankan makin lama makin besar, seiring dengan makin membesarnya akumulasi pembayaran angsuran tiap periode. Tanggal 1 bulan 2 2008 itu ada sisa kewajiban sebesar 90 juta. Tanggal 1 bulan 2 2008 ada pokok 1 juta, jumlah pembayaran 1 juta, maka sisa kewajiban 9 juta, 10 juta kurang 1 juta. Sama seperti tabel bunga di sebelumnya. Lalu ada jurnal transaksi, di mana untuk buku penjual tanggal 1 bulan 2 2008 itu ada kas di debit 1 juta, piutang angsuran 9 juta, kredit penjualan angsuran 10 juta. Lalu di buku pembeli, peralatan di debit 10 juta, kas di kredit 1 juta dan hutang angsuran 9 juta. Lalu tanggal 1 bulan 3 2008. Untuk buku penjual di debit itu ada kas 909.000, kredit piutang usaha angsuran 900.000 dan pendapatan bunga 9.000. Untuk buku pembeli, debit utang angsuran 900.000, beban bunga 9.000 dan kas di kredit 909.000. Tanggal 1 bulan 4 2008. Kas di debit 918.000, kredit piutang usaha angsuran 900.000 dan pendapatan bunga 18.000. Untuk buku pembelinya, debit utang angsuran 900.000, beban bunga 18.000 dan kas di kredit sebesar 918.000. Lalu untuk bunga selama masa pembayaran angsuran dihitung dari harga kontrak awal setelah diperhitungkan dengan uang muka. Pada cara ini, bunga untuk setiap periode dihitung dari saldo awal pokok pinjaman setelah dikurangi dengan uang muka. Sehingga dengan demikian, bunga yang dibebankan untuk setiap periode sama besarnya dan jumlah angsuran ditambah bunga periode tersebut akan menghasilkan jumlah yang sama besar pula. Bunga untuk setiap periode sama dengan 1% dikali 9 juta 90.000. Angsuran untuk setiap periode sama dengan 900.000 ditambah 90.000 sama dengan 950.000. Ini adalah tabelnya. Tanggal 1 bulan 2 2008 pokoknya 10 juta, lalu tanggal 1 bulan 2 2008 total pinjaman 1 juta, saldo pembayaran pinjaman 1 juta dan pokok 9 juta. Seterusnya sampai tanggal 1 bulan 12 2008. Lalu ada bunga dihitung secara anuitas. Pada cara ini, pembayaran setiap periodenya sama besarnya dan setiap pembayaran tersebut meliputi pembayaran pokok pinjaman dan pembayaran bunga. Pembayaran dengan cara ini disebut sebagai pembayaran anuitas. Untuk mencari jumlah pembayaran anuitas setiap periode digunakan rumus A sama dengan 1 kurang 1 per 1 tambah 1 pangkatan per I. Anuitas sama dengan 1 per 1 dibagi 1 tambah 0,01 per 10 dibagi 0,01. Maka dapat A-nya itu 9,4713. Berikut adalah tabel bunganya, bisa kalian lihat untuk dari tanggal 1 bulan 2 sampai tanggal 1 bulan 12. Baik, lalu ada hubungan penjualan angsuran dengan standar akuntansi keuangan atau SAK. Dalam hubungannya dengan SKK, penjualan angsuran dapat dikatakan berhubungan dengan PSAK nomor 16 tentang aktiva tetap dan aktiva lain-lain. Hal ini dikarenakan kebanyakan penjualan angsuran adalah aktiva tetap sebuah perusahaan seperti gedung, tanah, peralatan. Dalam penjualan aktiva tetap ini akan muncul piutang dan bunga.
PSAK nomor 44 tentang akuntansi aktivitas pengembangan real estate. Hal ini dikarenakan penjualan angsuran pada mulanya adalah penjualan real estate. Ditambah lagi penjualan real estate sampai sekarang masih merupakan cicilan. Jarang sekali yang membayar langsung karena begitu besar biaya yang harus dikeluarkan sehingga lebih baik dicicil. PSAK nomor 46 tentang akuntansi pajak penghasilan. Hal ini dikarenakan dalam perhitungan pajak penghasilan dari sebuah perusahaan kadang-kala terdapat selisih pajak dan juga pengaturan atas selisih pajak. Ini harus disesuaikan sehingga tidak menimbulkan suatu kerancuan. Lalu ada PSAK nomor 47 tentang akuntansi tanah. Hal ini dikarenakan dalam prakteknya tanah adalah suatu aktiva yang banyak diperjualbelikan dengan angsuran karena mahalnya harga tanah, terlebih lagi di kota besar. PSAK nomor 48 tentang penurunan nilai aktiva. Hal ini dikarenakan di dalam penjualan angsuran, bila si pembeli tidak mampu membayar, maka akan terdapat pemilikan kembali akan aktiva tersebut dan biasanya harga itu cenderung menurun dari harga sewaktu menjual aktiva tersebut secara angsuran. Nah, jadi sekian video materi penjelasan mengenai penjualan angsuran. Semoga video ini dapat bermanfaat membuat teman-teman yang menontonnya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya.